Outer God. Mereka adalah entitas dewa yang telah menciptakan banyak sekali semesta sejak zaman kuno. Mereka lah yang disebut sebagai sosok absolut. Melalui banyak ciptaannya, para absolut ini dicari dan juga dimanjakan dalam keabadian. Dan dalam prosesnya itu, mereka menciptakan banyak sekali hal, jiwa, dan juga aturan. Tentu para absolut ini merasa bosan dalam pengulangan abadi itu. Mereka memikirkan suatu hal untuk menikmati perjalanan mereka di lorong waktu ini. Hal itu adalah mengamati peperangan di antara para ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur di saat mereka menghancurkan ciptaan mereka sendiri. Dan melalui banyak ciptaan yang mengulangi proses kematian dan juga dibangkitkan terus-menerus. Hal itu tak pernah berakhir dalam peperangan dari makhluk ciptaannya. Hal itu tentu menyingkirkan kebosanan para absolut tentunya. Tapi terjadilah suatu insiden yang tak pernah diduga. Salah satu sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya sendiri di saat dia sedang mengamati pertarungan tak berujung itu. Para absolut dari dimensi lain setelah mengetahui hal itu akhirnya berkumpul di satu tempat. Mereka mengamati dunia yang telah kehilangan masternya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan yang mereka ciptakan sendiri. Namun meski begitu, para absolut sepenuhnya mengabaikan fakta tersebut. Dan mereka memiliki satu pemikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi milik siapapun yang bisa mengeklaimnya lebih dulu. Suatu hari di pagi yang cerah, nampak Sung Soo-ho menyampaikan pada teman-temannya jika dia telah diterima di Universitas Seni Korea. Tentu hal itu membuat teman-teman baiknya merasa frustasi dan tak terima. Karena bagaimana mungkin Soo-ho dengan mudahnya diterima di universitas bergengsi seperti itu. Sedangkan mereka saja harus mengulang mendaftar 8 tahun lagi jika ingin tetap masuk ke universitas tersebut. Dengan tawa penuh kebanggaan, Soo-ho sangat bersyukur karena akhirnya dia dapat terbebas dari neraka ini sekarang. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara yang cukup familiar dari belakang memberikan selamat pada Sung Soo-ho saat itu. Dia memberikan selamat atas diterimanya Sung Soo-ho di Universitas Seni yang sangat bergengsi di Korea ini. Dengan senyum cukup menyebalkan, pemuda tersebut pun berkata, jika dia tak menyangka ternyata Soo-ho memiliki bakat seni. Dia penasaran sejak kapan Soo-ho bisa sehebat itu. Soo-ho pun sebenarnya sudah muak meladeni Kim Seong-chol lagi-lagi dan lagi. Namun di sini pemuda tersebut semakin kesal. Karena Soo-ho pun selama ini tak bisa mengingat namanya dengan benar. Karena nama pemuda ini bukanlah Kim Seong-chol, melainkan Lee Yun-so. Dia selama ini merasa sangat kesal. Karena gangguan Soo-ho, dia akhirnya gagal untuk mengambil alih kekuasaan di sekolahnya ini. Namun dengan sangat tenang, Soo-ho pun membalas jika dia juga berterima kasih pada Lee Yun-so. Karena berkat dirinya juga, akhirnya Soo-ho tidak pernah bosan saat menjalani kegiatan sekolah selama ini sampai lulus. Para siswi-siswi mulai membicarakan tingkah dari Lee Yun-so yang terlihat sangatlah kekanak-kanakan. Padahal mereka sudah hampir lulus. Namun mengapa tetap saja berandalan itu tak menunjukkan kedewasaannya sekarang, ungkap mereka. Mereka pun sampai merasa sangat heran kepada Lee Yun-so. Mengapa dia harus sejahat itu pada orang yang mencoba menjalani hidup bahagia setelah orang tuanya menghilang. Dengan cepat, Lee Yun-so pun meneriakkan nama Soo-ho sambil mengepalkan tangannya dan siap memberikan satu pukulan pada Soo-ho. Tentu seperti biasa, Soo-ho dengan cepat bergerak maju dan memberikan satu serangan menggunakan kakinya pada wajah pemuda konyol di hadapannya tersebut. Namun Soo-ho baru menyadari ada yang aneh dan juga berbeda dari Lee Yun-so saat ini. Meski terkena serangan telak seperti itu, dia tak merasa kesakitan ataupun menunjukkan tanda-tanda akan tumbang. Malahan saat ini, Lee Yun-so terlihat semakin menikmati pertarungan dan tersenyum menyeringai kepada Soo-ho. Di sini pun Lee Yun-so merasa sangat heran, mengapa serangan Soo-ho tak terasa sedikit pun saat ini. Lalu dia pun mengepalkan kembali tangannya. Lee Yun-so pun mencoba melancarkan kembali satu pukulan pada Sung Soo-ho. Namun kali ini berbeda, karena tangan Lee Yun-so terlihat terselimuti oleh energi misterius yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya. Soo-ho yang menyadari pukulan tersebut sangatlah berbahaya pun segera menghindar. Semua orang yang ada di kelas pun sangatlah terkejut sejadi-jadinya termasuk Soo-ho sendiri. Dan benar saja perkiraan Soo-ho saat itu. Pukulan dari pemuda gila di hadapannya sampai-sampai dapat melubangi loker siswa yang berada di kelas tersebut layaknya sebuah kertas. Lee Yun-so pun merasa heran dengan kekuatan yang baru dia dapatkan. Dan Soo-ho merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Lee Yun-so saat ini. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Sung Soo-ho sudah menjadi mahasiswa perkuliahan di tahun keduanya. Tanpa sengaja terdengarlah suara seorang petugas yang memberitahukan jika semua kelas di gedung utama sudah dipindahkan ke gedung samping. Maka semuanya dipersilakan pergi ke gedung samping saat itu juga. Hal ini disebabkan karena para hunter sedang melakukan raid pada gate yang ada di tempat tersebut. Maka dari itu, warga sipil diperintahkan untuk menjauh dari tempat tersebut. Ya, kita tak salah dengar bahwa gate kembali muncul di bumi saat ini. Lalu terlihatlah seorang petugas pengawas bertanya pada seorang petugas penjaga di sana, jika sudah berapa lama para hunter masuk ke gate tersebut. Diketahui jika para hunter sudah masuk lebih dari 8 jam lamanya.
Jika dilihat dari rank gate yang memiliki tingkat D saat ini, seharusnya para hunter tak lama lagi akan segera keluar. Namun mengingat lamanya hunter itu yang masuk ke dalam gate, maka semua warga sipil dianjurkan untuk menjauh. Hal itu untuk menghindari situasi yang tak diinginkan terjadi nanti. Suho pun akhirnya memikirkan sesuatu. Ya, itu tentang gate. Seisi dunia sudah banyak berubah selama 3 tahun terakhir ini karena lahirnya gate di dunia ini. Gate adalah sebuah jalur untuk menuju ke sebuah dungeon, di mana monster-monster yang ada di dalam akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu telah berlalu. Namun manusia juga mulai berubah, seolah manusia memang dimaksudkan untuk menghadapi mereka semua. Superhuman yang bisa menggunakan mana, mereka disebut dengan Awakener, dan akhirnya mereka semua mulai bermunculan di seluruh penjuru dunia. Kekacauan ini membuat semua orang menjadi yakin jika hal ini akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bersamaan dengan dunia yang terus-menerus berubah sampai saat ini. Namun dengan segera hal itu diatasi oleh seorang Awakener bernama Wajincho yang menciptakan sebuah organisasi yang dinamakan dengan Asosiasi Hunter. Mereka mengumpulkan semua yang ada di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Maka dari itu, kini dunia terpisah antara para Awakener Hunter dan juga masyarakat yang belum terbangkitkan atau bisa disebut dengan rakyat sipil. Lalu saat ini di kelas terlihatlah Suho mengerjakan tugas melukisnya. Dia menggambar dengan coretan-coretan yang awalnya terlihat asal. Lalu dia juga terlihat sedang berpikir. Di saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti seekor semut untuk mendapatkan uang, beberapa orang lain mendapatkan hal itu dengan sangat mudahnya. Tentu perbedaan itu membuat si semut menyadari batasan mereka. Karena sekeras apapun sosok yang belum bangkit mencoba, mereka tak akan pernah bisa menutupi jarak kekuatan antara diri mereka dan Awakener bahkan di rank E sekalipun. Dunia ini akan berakhir jika para hunter tak menutup gate yang muncul. Dengan kata lain, saat ini masyarakat tidak bisa bertahan tanpa para Awakener. Dan para Awakener dapat hidup dengan baik meski tanpa mereka sekalipun. Itulah sebabnya saat ini hampir semua orang berterima kasih pada para hunter. Lagi pula memang berkat mereka lah alasan rakyat biasa seperti Suho bisa hidup damai sampai saat ini. Hal itulah yang terpikirkan oleh Suho sekarang. Namun ada sebuah kecemasan mulai muncul di dalam sudut hati kecilnya. Apakah dirinya mulai terbiasa tidak memiliki apapun saat ini? Orang tuanya pun menghilang. Suho selama ini harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Dan di waktu saat dimana Suho merasa tak bisa melakukan apapun setelah semuanya diambil dari dirinya, perasaan tak berdaya pun memenuhi lubang di hatinya. Ibuku sering berkata padaku bahwa aku tumbuh mirip dengan ayahku. Jadi bagaimana ayah akan melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Tiba-tiba Suho disadarkan dari lamunannya oleh suara seniornya yang memanggil namanya. Sang senior penasaran dengan apa yang saat ini digambar oleh Suho di sana. Suho pun menyampaikan jika dia hanya menggambar apapun yang terfikirkan olehnya. Namun sang senior merasa jika apakah Suho saat ini benar-benar memikirkan seekor semut. Karena saat ini gambar semut Suho memang cukuplah menarik. Mungkin akan lebih cocok jika disebut dengan manusia semut daripada seekor semut, ungkap sang senior pada Suho. Di sini Suho sendiri juga merasa bingung. Mengapa dirinya malah menggambar sosok manusia semut seperti itu? Di tempat lain terlihat akhirnya para hunter sudah keluar dari dalam gate. Mereka semua terlihat keluar dengan sangat santai. Jadi semua orang memperkirakan bahwa raid para hunter kali ini sudahlah sukses. Salah satu pekerja di bagian penjagaan gate mengucapkan selamat pada ketua tim hunter Kim Jong-soo. Kim Jong-soo menyampaikan jika raid berjalan dengan baik. Tapi dia juga memiliki sebuah informasi untuk disampaikan pada asosiasi hunter saat ini. Dia ingin menyampaikan bahwa mereka telah bertemu monster tipe baru di dalam dungeon. Mereka adalah monster humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan juga mulut mereka layaknya seekor zombie. Mereka menyerang dengan cakar dan juga tarik mereka. Meski serangan tersebut tak terlalu kuat juga menurut Kim Jong-soo yang mengatakan laporan tersebut di sana. Hal itu terbukti dari tubuh Kim Jong-soo yang saat ini masih baik-baik saja meski dia sedikit tergores oleh serangan mereka. Jadi menurutnya mereka bukanlah masalah yang besar. Setelah mendengar beberapa laporan tersebut, sang pekerja pun merasa cukup lega. Karena meski bertemu musuh yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, akan tetapi kekuatan mereka tak jadi masalah dan juga tak perlu terlalu difikirkan. Lalu penjaga gate pun meminta Kim Jong-soo untuk segera mengisi laporan setelah menyelesaikan gate tersebut secepatnya. Di saat yang bersamaan, terlihatlah luka gores di lengan Kim Jong-soo saat itu. Tiba-tiba, luka tersebut mengeluarkan kobaran api biru yang sama seperti monster-monster baru yang mereka lihat di dalam gate. Dalam sekejap, seluruh gerakan Kim Jong-soo pun terhenti. Namanya terus dipanggil-panggil oleh para pekerja yang bertugas menjaga gate tersebut di sana. Tapi panggilan tersebut disambut dengan gigitan yang begitu cepat dari Kim Jong-soo saat itu. Dalam sekejap tewaslah sang penjaga gate tersebut setelah tergigit lehernya dengan sangat fatal oleh gigitan Kim Jong-soo yang kondisinya mulai terlihat sangat aneh.
Seluruh orang dan juga seluruh tim dari Kim Jong-soo pun terkejut dengan kejadian yang sangat cepat itu. Mereka baru menyadari jika dari mata dan juga mulut ketua timnya mengeluarkan api biru yang sama dengan monster baru yang mereka temui di dalam dungeon. Namun kesadaran mereka pun saat ini terasa sudah terlambat karena Kim Jong-soo dengan sangat mudah dan juga begitu cepat sudah membantai seluruh anggota timnya. Hal itu pun akhirnya membuat seluruh orang yang ada di sana menjadi panik dan juga kabur berlarian mengamankan diri masing-masing. Tapi naasnya korban-korban yang sudah Kim Jong-soo gigit saat itu dengan cepat menunjukkan gejala yang sama dan terinfeksi sama seperti Kim Jong-soo di sana. Lalu dengan cepat seluruh korban-korban yang terinfeksi menyerang orang-orang yang berlarian dan membuat kondisi semakin kacau. Mendengarkan keributan yang terjadi di luar, tentu membuat Suho penasaran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi di luar kelasnya. Setelah melihat keluar, betapa terkejutnya Suho dengan keadaan saat ini. Karena dia melihat semua orang yang ada di bawah sana saling bertarung dan mencoba membunuh satu sama lain. Beberapa murid lainnya menyadari jika orang-orang yang ada di bawah sana sudah menjadi sosok monster. Dan beberapa murid lainnya mulai berpikiran jika sudah terjadi dungeon break di tempat ini. Beberapa orang mengajak semuanya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun juga ada beberapa murid yang tak setuju dan akan menunggu bantuan dari para hunter saja. Lalu mereka mendesak senior yang mengawasi kelas mereka yaitu yang bernama Talim untuk melakukan sesuatu karena dia adalah seorang awakener. Namun Talim berkata jika dia hanyalah rank E saja, jadi tak ada hal yang bisa dia lakukan saat ini. Dalam perdebatan itu, Suho sendiri menyadari akan suatu hal. Jika di luar terlihat sosok monster yang terlihat sangat berbahaya yang siap melompat ke gedung yang mereka tempati saat ini. Dan benar saja, dalam sekejap mata sosok hunter yang sudah terinfeksi tersebut melompat menembus jendela lalu menyerang mereka semua. Mengetahui situasi ini berbahaya, tentu Suho mengajak semuanya untuk segera lari dari tempat ini. Ketika Suho lari, terlihat salah satu murid perempuan terjatuh dan tak bisa bergerak saat itu. Namun di sini karena Suho sayang dengan nyawanya, Suho pun tetap berlari meninggalkan ruangan itu dan berjanji pada temannya itu jika dia akan memanggilkan hunter untuk menolongnya nanti. Dalam hati Suho pun sempat berpikir jika hal yang dia ucapkan sungguh konyol. Hal yang dilakukan oleh Suho sebenarnya hanyalah meninggalkan wanita itu dalam bahaya. Tapi Suho pun juga benar di sini. Karena apa yang bisa dilakukan orang biasa seperti dirinya yang belum terbangkitkan sebagai seorang awakener. Tiba-tiba Suho pun merasa sangat kesal dengan dirinya yang terlalu banyak alasan untuk dirinya sendiri. Tidak akan ada yang berubah jika Suho tidak melakukan sesuatu dan terus membuat alasan. Mau tak mau Suho pun berpikir dia harus melakukan sesuatu dan menemukan apapun itu. Ayah, apa yang akan kau lakukan jika kau berada dalam situasi seperti ini? Hal itulah yang seketika terfikirkan oleh Suho di sana. Nampak hunter yang sudah terinfeksi terlihat bersiap untuk menerkam sang wanita tersebut. Di saat mulut sang hunter tersebut hampir menggigit wanita itu, Suho pun dengan sangat cepat menghantam kepala monster bajingan itu dengan alat pemadam kebakaran yang dia temukan. Suho sangat yakin jika ayahnya ada di situasi seperti ini, maka hal yang sama pasti akan dilakukannya. Tiba-tiba muncullah sebuah notifikasi samar-samar yang keluar di kepala Suho saat itu. Dahulu Suho pernah mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi tersebut sangatlah mirip seperti sebuah game. Demi mengalahkan monster yang terus bertambah kuat per lantainya, Suho menaikkan level dan melawan mereka lagi dan lagi. Dengan monster yang terus bertambah kuat, mau tak mau Suho juga harus menjadi lebih kuat lagi. Begitulah lewat banyaknya tantangan, akhirnya Suho mencapai lantai teratas. Bos terakhir yang dihadapinya di sana sangatlah kuat. Meski dia adalah musuh, Suho hanya bisa mengagumi dan iri pada kekuatannya. Dan untuk beberapa alasan, identitas bos terakhir itu adalah Sung Jinwoo, yaitu ayahnya sendiri. Mungkin itu karena gambaran Suho tentang ayahnya yang menjadikannya bos terakhir di dalam mimpinya. Ayah Suho adalah sosok yang sangatlah kuat dan bisa diandalkan menurut dirinya. Suho sampai heran bagaimana caranya bisa dia menjadi sekuat itu. Suho dalam pelariannya bertanya-tanya, jika ayahnya berada dalam situasi yang mengejutkan seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Sambil Suho saat itu mengambil alat pemadam kebakaran dan berusaha menyerang hunter yang terinfeksi itu. Dia pun berpikir jika pasti ayahnya akan melakukan hal yang sama dengan dirinya saat ini. Hantaman dari Suho sempat membuat kepala monster itu terdongak ke atas dan terdiam dalam beberapa detik. Suho saat ini bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Lalu dia juga baru sadar, jika serangan dari orang yang belum awaken dan serangannya tak menggunakan mana, maka serangan tersebut tidak akan mempan pada monster-monster yang ada. Tanpa sadar Suho telah menyerang hunter yang terinfeksi tersebut tanpa pikir panjang. Tiba-tiba saja Suho merasakan hal yang aneh terjadi pada dirinya. Karena tiba-tiba dia merasa waktu seperti sedang terhenti. Muncullah sebuah notifikasi sistem yang muncul di hadapan Suho saat ini. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan quest rahasia Courage of the Week. Anda sudah layak untuk menjadi seorang player. Apakah Anda mau menerimanya? Situasi ini terasa sangat familiar bagi Suho saat itu. Hal ini terasa seperti di mimpi Suho sebelumnya.
Jika dia bisa bertarung seperti saat dia berada di dalam mimpinya itu, memang alasan apa yang membuatnya bisa menolak ketika dia dalam situasi yang sangat mencekam seperti ini? Tentu jawaban Suho atas penawaran sistem itu adalah menerimanya. Cahaya keemasan terpancar menyinari seluruh ruangan di kelas tersebut. Notifikasi kembali muncul dan mengucapkan selamat pada Suho, karena saat ini dia sudah resmi menjadi seorang player. Banyak sekali hadiah yang diterima oleh Suho saat itu, seperti contohnya efek pasif Blazing Grid Spellcaster Kandiaru. Pasif ini akan membuat Suho akan selalu kuat dan sehat selama masa hidupnya berlangsung. Lalu ada juga efek pasif Longevity yang akan menghilangkan segala penyakit, racun dan juga debuff lainnya yang akan seketika disembuhkan. Dan istirahat atau tidur akan membuat kemampuan regeneration Suho semakin meningkat. Namun di sini sistem juga mengingatkan Suho jika nyawanya hanyalah satu. Maka sistem menyarankan Suho untuk tetap berhati-hati. Status window muncul dan Suho dapat memodifikasi kemampuannya sendiri nanti. Dengan senyum penuh kebahagiaan, Suho akhirnya merasa jika status window ini seperti layaknya di sebuah game. Dan tak salah lagi, hal ini sesuai dugaannya selama ini. Quest pun muncul. Suho mendapatkan misi untuk mengalahkan Mistborn dan dia akan naik level setelah menghabisi 2 monster di sana. Namun terlihat hunter yang Suho serang sebelumnya sudah berdiri tegap kembali dengan beberapa orang yang terinfeksi lainnya yang sudah berdiri di sekitarnya. Terlihatlah nama dari hunter tersebut berwarna merah dan bertuliskan jika dia adalah seorang hunter rank D. Suho yang menyadari jika waktu di sekitarnya sudah mulai bergerak kembali. Akhirnya dia memerintahkan teman yang ditolongnya untuk segera lari. Ada sedikit perbedaan dari nama sang hunter dan juga murid-murid yang baru terinfeksi. Perbedaan tersebut terlihat dari warna tulisan nama di atas kepala mereka. Suho menyadari jika musuhnya saat ini adalah 2 orang rakyat sipil dan juga 1 orang Awaken yang memiliki rank D, dan mereka sudah bertransformasi menjadi monster sepenuhnya saat ini. Suho berpikir, jika dia benar-benar sudah Awaken saat ini, maka dia masih memiliki kesempatan selamat di sana. Dilemparkanlah alat pemadam yang dia bawa tepat mengenai kepala salah satu monster di depannya. Lalu dengan satu pukulan uppercut, monster tersebut terbang dan menancap di atap ruangan yang ada di sana. Tentu hal itu sempat membuat Suho pun ikut terkejut, karena hanya dengan satu pukulannya saja, dia dapat menghabisi satu monster yang awalnya sangat sulit dihadapi. Setelah notifikasi pemberitahuan jika Suho berhasil membunuh satu Mistborn di sana, satu monster lainnya mencoba menyerang Suho dengan cepat. Tapi seakan-akan insting Suho yang memang sudah berkembang, dengan cepat Suho dapat mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu tendangan memutar di sana. Sama halnya seperti sebelumnya, monster itu pun mati seketika, sehingga banyak notifikasi yang memberitahu informasi tentang kenaikan level dan selesainya misi yang diberikan padanya saat ini. Di saat ada notifikasi penawaran penerimaan hadiah, Suho semakin yakin jika dia benar-benar sudah Awaken seperti yang sudah dia impi-impikan sebelumnya. Dengan semangat, Suho memberikan satu pukulan keras tepat di muka sang hunter rank D yang sudah terinfeksi sebelumnya. Namun berbeda dengan musuh sebelumnya, karena kali ini pukulan keras Suho dapat ditahan oleh sang hunter monster tersebut. Cakaran yang begitu tajam dilancarkan oleh sang hunter tersebut pada Suho. Dada Suho pun terkena serangan yang cukup dalam saat itu, sehingga membuat Suho secepatnya mundur dan menjaga jarak. Suho berpikir jika tak lama lagi dia pasti akan terinfeksi dan akan berubah seperti mereka juga. Dia sangat menyesal. Hal itu dikarenakan saat ini Suho pasti akan menjadi monster dan kehilangan kesadarannya seperti teman-teman lainnya. Namun notifikasi muncul yang pada intinya menghilangkan debuff yang menyerang Suho saat ini. Luka serta efek buruk yang seharusnya Suho terima tiba-tiba sembuh seketika. Namun tak berhenti di sana, sang monster dengan beringas menyerang dan menindih Suho saat ini. Suho menimbang-nimbang kekuatannya saat ini yang sepertinya setara dengan hunter rank E, karena saat ini dia kesulitan untuk menghadapi monster hunter yang memiliki rank D seperti ini. Di saat Suho semakin terdesak, dia baru ingat jika Suho mendapatkan hadiah penyelesaian quest sebelumnya. Singkatnya, Suho mengalokasikan hadiah poin statistiknya ke bagian strength atau kekuatan. Hal itu membuat Suho dapat melemparkan musuh cukup menjauh dari tubuhnya. Lalu dengan cepat dia berusaha memberikan serangan lanjutan. Namun meski dia sudah menambahkan beberapa poin ke bagian stressnya, tetap saja hunter di hadapannya terlalu kuat untuk dia lawan saat ini. Akhirnya Suho mengalokasikan seluruh poinnya ke status stress dan membuat pukulannya cukup berdampak sekarang. Di pikiran Suho saat ini terngiang suatu pemikiran yang cukup tak biasa, yaitu seorang Awakener yang naik level seperti dirinya. Tentu Suho tak akan pernah mendengarkan hal seperti itu sebelumnya, karena rank sudah ditentukan ketika seseorang baru awakening. Dan tidak akan ada Awakener satupun yang menjadi lebih kuat daripada rank yang mereka dapatkan selama ini. Suho tak tahu siapa yang menentukan rank ataupun awakening sebenarnya. Namun baginya, ketika dia mendapatkan kekuatan yang membuatnya bisa keluar dari tatanan busuk ini, maka Suho tak akan pernah menyia-nyiakannya. Terlihat Suho semakin gencar menyerang hingga dia dan juga hunter monster tersebut sampai menghancurkan dinding-dinding kelas di sana. Dengan pukulan sekuat tenaganya, akhirnya Suho dapat menumbangkan sang musuh yang seharusnya sangat mustahil untuk dia kalahkan. Notifikasi kenaikan level pun muncul di hadapan Suho yang terlihat mulai kelelahan.
Namun ketika Suho merasa senang setelah mengalahkan sang musuh dan menjadi seorang awakener saat ini, perasaan yang mencekam pun kembali dia rasakan di sana. Namun Suho yakin dengan dirinya yang sudah menjadi seorang awakener saat ini pasti dia akan bisa melewati dan menyelamatkan orang-orang sekarang. Tapi hal yang dibayangkan Suho menjadi buyar setelah dirinya yang sedang mengawasi keadaan di jendela disapa oleh hunter terinfeksi lainnya yang sudah siap menebaskan pedang besarnya ke arah Suho di sana. Monster tersebut awalnya seorang awakener hunter rank C yang sudah terinfeksi. Ledakan yang begitu dahsyat pun terjadi di ruangan tersebut saat itu. Peringatan disiarkan oleh pemerintah ke seluruh kota jika telah terjadi dungeon break di Universitas Seni Korea. Mereka meminta seluruh warga sipil wilayah tersebut untuk segera mengungsi secepatnya. Tentara pun sudah dikerahkan di sekitar area dungeon break tersebut. Namun salah satu pimpinan prajurit tersebut mengeluh. Hal itu dikarenakan di saat seluruh orang sudah berjatuhan menjadi korban dari insiden mengerikan ini. Mereka sebagai tentara hanya mampu berdiri dan menyaksikan saja. Dia menjadi penasaran, kapan para hunter bantuan yang dikirim akan tiba di sana. Namun anak buahnya menjelaskan, jika sepertinya butuh beberapa waktu untuk menugaskan hunter rank B ke atas, ungkapnya. Sang kapten menjadi penasaran, mengapa harus hunter rank B yang dikerahkan untuk get rank D yang menjadi dungeon break saat ini. Ternyata alasannya adalah karena beberapa hunter telah terinfeksi. Hal ini membuat keadaan menjadi semakin berbahaya saat itu. Dan faktanya ternyata ada seorang hunter rank C yang terinfeksi juga saat ini. Hal itu tentu membuat keadaan menjadi sangat mengkhawatirkan di sana. Kembali ke tempat Suho berada, hunter yang sudah terinfeksi berdiri tegap di hadapan Suho di sana. Dia nampak sangatlah kuat sekali. Suho penasaran bagaimana bisa monster bajingan ini melompat dari bawah ke atas dan sampai ke lantai yang ditempati Suho saat ini. Nampaklah nama yang sangat merah dan menunjukkan jika hunter monster di hadapan Suho memiliki rank C di sana. Suho di sini juga mempertimbangkan senjata serta kemampuan yang dimiliki oleh hunter rank C di hadapannya sekarang. Tentu hal ini akan sangat berbahaya jika Suho menghadapinya dengan sangat gegabah. Tapi di sini Suho juga mendapatkan sedikit keyakinan setelah dirinya telah naik level sebelumnya. Dalam sekejap mata, tebasan dari pedang besar itu memotong area kelas Suho layaknya sebuah kertas. Beruntung bagi Suho yang memiliki tingkat refleks yang sangatlah tajam. Jadi dengan cepat Suho dapat menghindari tebasan tersebut. Suho mulai panik karena dia merasa serangan dari hunter monster di hadapannya sangatlah gila. Tak berhenti di sana, tebasan terus dilancarkan oleh sang hunter monster tersebut. Sampai pada akhirnya tebasan pedang mengenai alat pemadam kebakaran yang dibawa Suho sebelumnya. Ruangan dipenuhi oleh asap yang muncul dari ledakan alat pemadam tersebut. Dengan sangat cepat, Suho pun berlari sekencang-kencangnya untuk melarikan diri. Karena Suho sadar jika dia tak akan mungkin bisa mengalahkan monster bajingan tersebut. Itulah mengapa para awakener saat ini dipecah menjadi beberapa peringkat dan juga rank. Kapan bantuan dari hunter rank atas akan tiba di tempat ini? Hal itulah yang terfikirkan oleh Suho sekarang. Suho harus bertahan sampai para hunter bantuan datang. Dia berniat mengulur-ngulur waktu saat ini. Namun sialnya saat ini hunter monster itu merubah fokusnya tak ke Suho lagi, yang memang terlihat sedang melarikan diri. Dia melihat ke lantai atas melalui jendela, ada segelintir siswi yang sedang berlindung dan menunggu bantuan datang di sana. Dalam sekali lompatan, terlihat hunter monster ini sudah berada di hadapan para siswi-siswi tersebut. Dengan mudahnya dia pun menebas seluruh siswi itu hingga tak tersisa. Melihat teman-temannya dibantai habis oleh sang hunter bajingan itu, tentu membuat Suho merasakan emosi dan juga rasa yang bercampur aduk di sana. Hingga akhirnya Suho memutuskan untuk melawan saja dan bersetan dengan seluruh hal yang dia rencanakan sebelumnya. Karena memang tak ada waktu lagi untuk menunggu hunter bantuan yang akan datang saat ini. Namun seperti yang bisa diduga, tendangan keras Suho yang diarahkan tepat di kepala sang hunter monster itu tak dapat memberikan dampak, bahkan terkesan tak mempan sama sekali. Tebasan yang sangat kuat kembali dilancarkan sebagai balasan yang membuat Suho pun harus menjaga jarak. Suho merasa jika dia terkena satu serangan saja mungkin itu akan membuatnya terbunuh. Namun dengan melihat mayat-mayat temannya yang sudah tergeletak tak berdaya, maka Suho tak memiliki pilihan lagi saat ini. Dia harus segera menghentikan bajingan yang ada di hadapannya sekarang juga. Pukulan kuat bertubi-tubi dilancarkan oleh Suho ke arah musuh, sambil dirinya terus menghindari seluruh tebasan-tebasan yang dilancarkan oleh hunter monster itu yang dihadapinya di sana. Hal itu dilakukan terus-menerus dan lancar pada awalnya. Sampai pada akhirnya, Suho harus menerima tebasan yang terlihat sangat fatal mengenai tubuhnya dan membuatnya harus terpental ke belakang. Muntah darahlah Suho di sana. Health point-nya pun hanya tersisa 1 poin saja. Suho yakin jika dia beruntung karena sistem sepertinya tak ingin dia mati terlebih dahulu. Nampak dalam kegelapan, sedikit demi sedikit terlihat sebuah retakan di sebuah dinding yang semakin membesar. Suho yang benar-benar sangat kelelahan pun akhirnya pingsan. Dan sang hunter monster melesat cepat dan akan menebas Suho di sana. Akhirnya dinding dimensi pun terpecah. Sosok hitam yang keluar dari dalamnya pun dengan sangat mudah memutuskan tangan dari hunter monster tersebut di sana. Muncullah sosok yang sudah tak asing di mata kita semua. Dia adalah sang Marshal Smooth Beru yang siap menyelamatkan tuan mudanya Song Suho.
Beru memberikan pertolongan pertama pada tuan mudanya dengan skill healnya. Beru di sini kecewa dengan dirinya sendiri yang terlambat dan membuat tuan mudanya berada dalam kondisi bahaya seperti itu. Dengan aura yang begitu mematikan dan sangat mencekam, Beru menatap Hunter monster tersebut. Beru sangat geram dan menduga pasti hama rendahan itulah yang telah menyakiti yang mulianya itu. Tanpa babi bu lagi, Beru bergerak secepat kilat dan hancurlah seluruh badan Hunter tersebut dalam sekejap mata. Namun tak hanya satu monster saja yang dibasmi oleh Beru saat ini, karena Beru bergerak dengan secepat kilat dan membersihkan seluruh area dungeon break di sana. Maka seluruh orang yang terinfeksi tiba-tiba saja dalam sekejap hancur dan tewas seketika saat itu juga karena kemarahan Beru yang sudah menjadi-jadi. Tak perlu waktu yang lama, Beru kembali lagi ke hadapan Suho setelah membersihkan semua area dari para orang-orang yang sudah terinfeksi sebelumnya. Dengan tetap bersujud dan memberikan rasa hormatnya, Beru pun berkata, "Jika sudah cukup lama, wahai Raja Muda, kita tak bertemu." Memori ingatan Suho di masa lalu nampak terngiang dalam mimpinya saat ini. Nampak dia sedang asyik menggambar di sebuah ruangan. Tiba-tiba saja muncullah sesosok makhluk yang sangat besar berwarna hitam mengambil salah satu gambar yang dibuat oleh Suho. Dia pun merasa sangat tersanjung karena dirinya digambar oleh Young Monarch-nya saat itu. Semut yang menyerupai manusia itu sampai menangis karena tersentuh. Bangunlah Suho dari pingsannya saat ini. Terlihat Suho telah dirawat di sebuah rumah sakit setelah dia pingsan sebelumnya. Suho pun di sini kebingungan mengapa dirinya tiba-tiba memimpikan seekor manusia semut. Setelah beberapa saat, Suho mendapatkan panggilan dari pamannya yang terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan Suho saat ini. Pamannya takut jika Suho terluka parah karena serangan para monster di dungeon break sebelumnya. Sang paman sangat kebingungan karena keadaan dunia sedang kacau balau saat ini. Maka dia pun ingin menugaskan beberapa pengawal Awaken untuk menjaga Suho di sana. Namun hal itu ditolak oleh Suho karena di sini dia merasa baik-baik saja. Diketahui ternyata Suho sudah pingsan selama 2 hari lamanya. Berita di TV menginformasikan jika insiden serangan yang terjadi di Universitas Seni Korea menyebabkan kegaduhan dan berdampak pada seluruh negeri. Tentu itu dikarenakan banyaknya korban yang berjatuhan. Ditambah ditemukannya kemampuan Mistborn yang dapat menginfeksi para hunter sekalipun dan mengubah mereka menjadi monster yang sangat beringas. Asosiasi Hunter sempat kebingungan untuk merespon insiden ini. Dan ketika para hunter bantuan tiba di lokasi insiden kejadian, mereka sangat kebingungan dan terdapat sebuah misteri yang belum bisa mereka pecahkan. Seluruh Mistborn yang ada di universitas mati karena satu yang tak diketahui. Beberapa korban pun yang diwawancari hanya menyampaikan jika saat dia akan diserang oleh salah satu Mistborn, tiba-tiba saja monster itu meledak dan tewas saat itu juga. Suho pun mematikan TV yang menyiarkan berita simpang siur tersebut. Dan akhirnya dia sangat senang karena ternyata awakening yang dia dapatkan sebelumnya bukanlah mimpi. Ditambah lagi Suho akan menjadi seorang awakener yang akan menjadi semakin kuat seiring dirinya naik level nanti. Status window menunjukkan angka-angka kemampuan Suho saat ini. Suho merasa sebelumnya dia sudah terpotong oleh tebasan dari seorang Mistborn Awakener rank C. Lalu bagaimana bisa dia saat ini masih selamat? Tiba-tiba saja terdengar suara di telinga Suho. Itu dikarenakan saya, Tuan. Beru ini telah menyingkirkan para sampah-sampah itu. Sudah lama tidak bertemu Young Monarch. Seperti biasa, Beru pun sedih dan menangis begitu saja di hadapan tuan mudanya. Beru menanyakan sejak kapan tuan mudanya bisa tumbuh menjadi kuat dan sangat luar biasa seperti ini. Beru benar-benar saat ini tak bisa apa-apa untuk menahan emosinya di sana. Tiba-tiba saja Suho merasa banyak sekali informasi dan juga memori yang seakan-akan berserakan masuk ke dalam kepalanya dengan sangat cepat. Suho sangat mengenal semut di hadapannya. Saat dia kecil, dia adalah salah satu makhluk kegelapan yang selalu berada di sisinya. Namun mengapa Suho bisa melupakannya hingga sekarang? Hal itulah yang menjadi pertanyaan Suho saat ini. Beru akhirnya berkata, jika dia harus melintasi dimensi untuk bertemu dengan Young Monarch-nya. Suho masih penasaran mengapa dia hidup dengan makhluk kegelapan saat dia masih kecil dahulu. Dan saat ini tentu banyak sekali hal yang ingin Suho tanyakan pada Beru di sana. Suho akhirnya berkomunikasi dengan Beru dan dia merasa sangat yakin jika Beru sebelumnya tak sekecil ini. Beru menyampaikan jika ini karena efek dirinya menggunakan banyak mana untuk melintasi dimensi. Biasanya wujud Beru sangatlah gagah dan juga menyeramkan, ungkapnya pada tuan mudanya. Suho melihat dari jendela sistem yang menginformasikan jika Beru adalah seorang kelas prajurit saat ini. Beru terlihat sangat marah pada sistem bajingan itu karena berani-beraninya dia menganggap seorang marshal seperti dirinya sebagai kelas prajurit saja saat ini di sana. Namun mengabaikan semua hal itu, akhirnya Suho berterima kasih pada Beru karena dia bisa merasa baikan seperti saat ini, tentu tak luput berkat bantuan Beru juga tentunya di sana. Beru pun merasa sangat senang karena pujian dari tuan mudanya. Ditambah lagi Beru adalah sosok healer yang cukup handal, maka kedepannya bantuannya akan sangat diperlukan. Beru menyampaikan tujuannya datang ke bumi adalah untuk membuka segel tuan mudanya, tapi dia benar-benar tak menyangka bahwa Young Monarch-nya dapat membuka segel itu sendiri. Hal itu benar-benar membuat Beru merasa kagum terhadap tuan mudanya saat ini.
Suho tentu kebingungan dengan apa yang dimaksud segel oleh Beru. Apakah segel ini berhubungan dengan mimpi yang selalu dia alami? Hal itulah yang ditanyakan pada Beru saat itu. Beru pun menjelaskan dan berkata, jika mungkin tuan mudanya berpikir itu semua adalah sebuah mimpi. Namun semua itu adalah hal yang memang pernah Anda alami, tuan muda. Anda benar-benar jauh lebih kuat dibandingkan saat kita bertarung. Beru pun terlihat terus memuji tuan mudanya tersebut. Meskipun The Great Shadow Monarch Sung Jinwoo telah menyegel kekuatan dan juga ingatan Anda, hal itu dia lakukan karena tuannya tersebut ingin anaknya bisa merasakan kehidupan normal seperti anak-anak lainnya. Mendengar nama ayahnya disebutkan, Suho pun terkejut dan seketika histeris dan penasaran. Suho pun sudah menduga jika Beru pasti berhubungan dengan ayahnya yang tiba-tiba saja meninggalkan rumah. Namun Beru menegaskan jika ayah dari tuan mudanya tak meninggalkan rumah, melainkan dirinya pergi ke outer space. Suho tentu masih merasa kebingungan dengan penjelasan Beru saat ini. Singkatnya, Beru pun menjelaskan jika The Great Shadow Monarch Sung Jinwoo pergi ke outer space dan saat ini sedang berperang dengan para Invader yang mencoba mengambil alih dunia. Suho baru tahu jika ayahnya lah yang telah melindungi dunia selama ini dari kekuatan makhluk tak dikenal. Beru menyambung kembali jika tuannya sedang melawan Itarim, seorang god dari outer space. Itarim telah mengirim utusan mereka dan menyerang dunia ini. Dan ketika dalam perjalanannya ke tempat ini, Beru pun berkata jika dia juga telah menghancurkan banyak sekali musuh. Fakta jika loge dan monster muncul di bumi ini juga pasti karena dampak perang besar ini juga. Suho mulai mengerti, namun dia masih bingung mengapa sang ibu juga ikut pergi bersama ayahnya. Tentu Beru keheranan karena dia tak melihat Nona Chae-in ikut berperang bersama mereka. Suho menjelaskan jika ibunya menghilang di hari saat ayahnya menghilang juga. Jadi Suho berpikir jika mereka berdua telah pergi bersama, ungkapnya. Tiba-tiba Beru pun baru tersadar jika Nona Chae-in telah menghilang. Paniklah dia sejadi-jadinya di sana. Dia sangat yakin jika pasti utusan Itarimlah yang telah membuat suatu jebakan yang sangat licik. Suho pun akhirnya mengerti sekarang jika semua ini karena bajingan yang dipanggil dengan Itarim itu. Suho pun akhirnya mengerti jika orang tuanya saat ini masih tak bisa kembali. Beru pun akhirnya menanyakan jika apakah yang monarknya saat ini ingin bertemu dengan mereka. Tentu saja, hal itulah yang diucapkan oleh Suho. Dia sudah kesepian untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya Beru memiliki suatu ide dan juga cara. Karena rajanya saat ini tak akan bisa kembali ke bumi sementara waktu yang disebabkan oleh peperangan besar itu, maka dia menyarankan tuan mudanya untuk mencari dan juga menyelamatkan Nona Chae-in setelah tuan mudanya sudah menjadi lebih kuat. Jawabannya adalah naik level. Sambil Beru membawa kunci hitam misterius, dia mengajak tuan mudanya untuk menaikkan levelnya di sana. Quest pun muncul dan meminta Suho untuk membuktikan dirinya sebagai keturunan dari Raja Bayangan. Setelah Beru memberikan kunci tersebut, dia meminta tuan mudanya untuk menggunakan kunci tersebut pada bayangannya. Suho pun menuruti perkataan Beru dan menggunakan kunci tersebut kepada bayangannya sendiri. Tiba-tiba hal yang mengejutkan pun terjadi. Kunci tersebut benar-benar bekerja dan sebuah portal misterius tiba-tiba muncul dari bayangan Suho. Beru pun segera mengajak tuan mudanya untuk segera masuk dan mengambil semua kekuatan yang seharusnya memang menjadi milik tuan mudanya itu. Meski saat ini Suho masih tak percaya dengan outer space, perang dengan dewa ataupun Shadow Monarch, itu semua sangatlah tak masuk akal. Tapi tetap saja, kalau dengan bertambah kuat dia bisa bertemu dengan mereka lagi, maka Suho akan naik level sebisanya hingga tak akan ada musuh yang dapat menghalanginya lagi. Beru pun teringat perintah dari rajanya. Beru, pergilah ke bumi dan bukalah segel dari Suho. Mendengar perintah itu, Beru pun terkejut karena yang dimaksud rajanya adalah Sang Young Monarch. Jinwoo merasa jika peperangan Itarim mungkin sudah menyebar ke bumi. Jadi lepaskanlah segel kekuatan dan juga ingatan Suho. Lindungilah bumi sendirian sekuat tenaga, Beru. Untuk sisanya, diriku mengizinkanmu untuk mengambil tindakan menurut kebijaksanaanmu tergantung situasinya. Maka dari itu, sekarang Beru harus tetap berada di sisi Young Monarch dan mengawasi pertumbuhannya saat ini. Akhirnya masuklah Beru dan juga Suho di sana. Beru menjelaskan jika tempat ini adalah tanah kematian, yang dimana makhluk hidup tidak akan dapat menginjakan kakinya ke dalam tanpa izin masternya. Tempat ini adalah The Shadow Dungeon. Ini adalah tanah kematian, di mana yang hidup tak akan bisa masuk kecuali mendapatkan izin dari sang master. Tempat ini adalah The Shadow Dungeon. Suho pun berusaha memahami jika tempat ini adalah Shadow Dungeon, meski sebenarnya terlihat seperti kota mati dan hancur daripada dianggap sebuah dungeon. Namun dalam hati Suho dia merasa ada perasaan yang sangat familiar di saat dirinya berada di tempat itu. Notifikasi quest pun tiba-tiba muncul di hadapan mata Suho. Dia diperintahkan untuk bertahan di tanah ini dalam durasi yang sudah ditentukan untuk membuktikan kelayakannya. Suho pun menyanggupi quest tersebut karena dia merasa pasti dia bisa bertahan selama 4 jam di tempat ini. Tapi meski begitu, Beru tetap memperingatkan Suho untuk tetap berhati-hati karena waktu ujian dan penderitaan akan segera tiba. Tiba-tiba saja dengan sangat cepat salah satu monster penghuni tempat itu menyerang Suho dari belakang. Suho yang memiliki insting super saat ini dengan cepat menyadari jika bahaya sudah mendekat.
Dengan tendangan memutar mautnya, Suho pun membuat goblin tersebut mundur karena kesakitan setelah menerima serangan dari Suho. Mengetahui jika musuhnya adalah goblin, maka Suho yakin pasti akan ada banyak goblin lainnya yang akan menyerangnya di tempat tersebut. Suho pun berniat segera menghabisi goblin ini sebelum dia akan menghubungi teman-teman goblinnya yang lain. Beru pun memperingatkan Suho, jika meski goblin adalah monster yang sangat lemah, namun jika Suho menyerang tanpa rencana, bisa-bisa tuan mudanya akan terluka. Namun Suho menyadari suatu hal saat ini, jika nama dari goblin ini berwarna putih. Hal itu menandakan jika musuhnya kali ini selevel atau mungkin lebih lemah dari dirinya. Akhirnya singkat cerita, Suho dapat mengalahkan goblin tersebut dan mendapatkan sebuah item kapak goblin di sana. Suho menjelaskan kembali kepada Beru jika sepengetahuannya musuh yang kuat akan memiliki warna pada namanya. Namun Suho ternyata melewatkan satu goblin yang berada di atas lampu jalanan. Monster bajingan itu meniup trompetnya dan memanggil seluruh kawanan goblin yang ada di daerah sekitar. Akhirnya muncullah puluhan goblin dari berbagai sudut, dan Suho juga melihat salah satu goblin yang memiliki warna di sana. Awalnya Suho mengharapkan bantuan dari Beru, namun Beru beralasan jika karena saat ini dia sangatlah jauh dengan rajanya, maka mau tak mau Beru harus menghemat tenaganya untuk mengembalikan wujud aslinya di bumi ini, ungkapnya. Lalu dia menambahkan, jika Beru memang terpaksa harus ikut campur, maka XP yang akan didapatkan Suho pasti juga akan turun secara drastis. Singkatnya, Suho menyimpulkan jika keberadaan Beru saat ini benar-benar tidaklah berguna. Majulah beberapa goblin menyerang Suho dari depan. Suho pun dengan adaptasi situasi supernya mencoba salah satu kemampuannya untuk mengendalikan benda tanpa dirinya harus menyentuh benda tersebut. Suho pun melemparkan kapak yang dia kendalikan untuk menebas kepala-kepala goblin keroco yang menyerangnya. Akhirnya setelah melihat skill itu berada di status Windowsnya dalam waktu yang lama, Suho saat ini dapat merasakan dan tahu skill seperti apa yang dimilikinya tersebut. Iya, Suho layaknya memiliki tangan yang tak kasat mata. Skill itu sama dengan skill milik ayahnya meski levelnya lebih kecil, yaitu Rules Authority. Suho sempat terkejut karena dirinya tiba-tiba menangkap sebuah anak panah yang mengincar kepalanya di sana. Suho baru tahu jika kalangan goblin juga ada seorang pemanah juga. Maka memanfaatkan skillnya, Suho pun mengembalikan anak panah tersebut dengan cara yang tak biasa. Melesatlah anak panah itu membunuh goblin tersebut di sana. Beru yang melihat tuan mudanya bertarung merasakan hal yang sangat luar biasa telah dilakukan oleh tuan mudanya. Karena menurut Beru memang kelahiran Yomonaknya layaknya sebuah kelahiran legendaris seperti dalam dongeng-dongeng. Di masa kecil tuan mudanya sudah bisa menggunakan Rules Authority yang diwarisi dari sang monark semaunya. Namun kekuatan tersebut memang diciptakan untuk menghancurkan segalanya. Maka hal itu hanya akan menjadi gangguan dalam dunia damai milik tuan mudanya tersebut. Tapi kini saat Apostle Itari menyerang bumi, kekuatan Yomonaknya mulai melepaskan cahayanya pada dunia ini. Terlihat Suho terus naik level cukup pesat, dan dia menyadari batas beban dari Rules Authority sekitar 10 kg. Suho yang masih sibuk berpikir sempat lengah dan ditusuk dari belakang oleh salah satu goblin di sana. Namun Suho dengan satu pukulan kuat miliknya dapat menghancurkan tengkorak dari goblin bajingan tersebut. Beru tentu mengkhawatirkan tuan mudanya. Tapi Suho terlihat masih kuat berdiri saat ini meski di pinggangnya masih tertancap sebuah belati dari goblin bajingan sebelumnya. Muncullah goblin yang cukup kuat dengan nama berwarna orange di sana. Dengan health point yang terus berkurang karena luka tersebut, Suho pun mau tak mau menarik belati tersebut dari tubuhnya. Meski terasa sakit, namun Suho merasakan suatu hal yang sangatlah berbeda saat ini. Dia sekarang merasa lebih hidup daripada saat dia tidak memiliki kekuatan sebelumnya. Dilemparlah belati yang digenggam Suho ke arah musuh dengan sangat kuat. Hal itu membuat seluruh goblin merasa marah dan menyerang Suho secara serentak. Perlahan-lahan seiring health point milik Suho berkurang, musuh pun juga satu persatu tumbang dan berjatuhan. Singkatnya, notifikasi yang menunjukkan level Suho naik pun muncul berkali-kali. Terlihat seluruh goblin yang menyerang pun sudah tergeletak tak bernyawa setelah dibasmi oleh Suho. Puas bertahan hidup selama 4 jam pun akhirnya berhasil dijalani oleh Suho saat ini. Beru pun memuji tuan mudanya yang memang sedari awal sudah Beru duga pasti Yomonaknya bisa melewati ujian ini. Namun Suho tentu merasa sangat kesal karena Beru tak membantu sedari awal hingga dirinya menyelesaikan quest tersebut. Suho pun mendapatkan notifikasi jika dia telah menyelesaikan quest dan mendapatkan hadiah. Di sini ternyata Suho mendapatkan runestone yang berisikan skill Shadow Extraction. Beru benar-benar sangat terkejut setelah mengetahui Yomonaknya mendapatkan skill Shadow Extraction, yang berarti tuan mudanya memiliki skill yang sama dengan rajanya Sung Jinwoo. Ditambah lagi Suho mendapatkan pasif skill bernama Resilience. Hal ini membuat ketahanan tubuh Suho menjadi lebih kuat dan meningkat hingga 20%. Suho pun sampai merasa dia menjadi karakter yang memiliki kemampuan sangat curang saat ini. Beru menjelaskan jika mekanisme level up berdasarkan sistem yang monark Sung Jinwoo gunakan dahulu. Ini adalah sistem pendukung yang didesain untuk memastikan keamanan player saat bertumbuh. Sederhananya adalah, tuan mudanya berpikir tak memiliki kekuatan, namun sebenarnya tuan mudanya sudah terlahir dengan sendok perak atau kemampuan bawaan yang sangat luar biasa.
Suho pun menghancurkan rune yang dia dapatkan supaya dirinya mendapatkan skill Shadow Extraction. Setelah rune dihancurkan, akhirnya Suho seketika mendapatkan skill tersebut di sana. Perbedaan skill ini dengan milik Sung Jinwoo adalah jumlah bayangan yang masih terbatas untuk Suho bangkitkan dari kematian. Suho yang masih belum mengetahui kehebatan dari skill Shadow Extraction merasa biasa-biasa saja. Namun Beru dengan antusias menjelaskan jika tuan mudanya dapat mengubah jasad musuh menjadi pasukan bayangan seperti dirinya. Suho mulai memahami jika kemampuannya ini semacam skill dari seorang necromancer. Namun yang berbeda, jika Suho ingin memerintahkan pasukan, dia harus memburu mereka terlebih dahulu. Maka Suho menyimpulkan jika dia bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah dari dirinya. Suho juga mendengar kabar jika skill tipe summon tidak terlalu diminati di industri hunter saat ini. Akhirnya sistem pun menunjukkan jika jasad di hadapan Suho sudah siap untuk dibangkitkan. Dan sistem meminta suatu komando untuk menggunakan skill Shadow Extraction. Suho pun berpikir jika soal komando, maka perintah itu harus terdengar sangat jelas. Dengan wajah yang mulai memerah, akhirnya Beru dapat menyaksikan tuan mudanya mengatakan suatu perintah yang sangat keramat lagi. Suho mengarahkan tangannya ke target lalu mengucapkan perintah komando di sana. Arise.